Renungan hari Senin 15 Agustus 2022. Pekan biasa ke-20 tahun C. Jalan menuju kebahagiaan adalah mentaati perintah Allah dan berbagi kasih. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeskiel bab 24 ayat 15 sampai 24 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Saudara-saudariku yang terkasih, harta selalu menjadi godaan terbesar dalam hidup seseorang atau manusia, termasuk kita. Maka orang selalu berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta. Harta juga sering memaksa orang untuk sombong dan ego. Bagaimana tanggapan Yesus terhadap sikap mendewa-dewakan harta dengan sikap belas kasihan terhadap sesama yang menderita, yang sakit, dan yang membutuhkan? Saudara-saudariku terkasih, dialog orang muda dengan Yesus dalam kisah Injil hari ini menghantar kita untuk merenungkan sikap Yesus terhadap harta dan tindakan kasih. Dasar pertanyaan yang disampaikan oleh anak muda kepada Yesus adalah, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawaban Yesus adalah, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Rupanya anak muda ini tahu persis dan bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang jahat, mana perintah Allah dan mana perintah yang bukan berasal dari Allah. Kelemahan orang muda ini adalah dia belum mampu mempraktekannya, perintah-perintah Allah itu. Maka ia meminta arahan dan petunjuk dari Yesus. Tuntutan Yesus kepada anak muda itu adalah melakukan perintah-perintah Allah yang sangat berkaitan dengan penghargaan terhadap nilai hidup manusia. Seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang muda ini adalah orang yang sangat taat melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena itu ia jujur dan tegas mengatakan, "Semua itu telah kuturuti dalam hidup saya." Nampak dalam diri orang muda ini belum adanya kebahagiaan hati yang dirindukan dan didambakannya. Maka ia dengan rendah hati mengatakan kepada Yesus, "Apa yang masih kurang?" Jawaban Yesus adalah, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jawaban Yesus, tuntutan Yesus, menjual dan melepaskan diri dari ikatan harta sangat berat bagi orang muda itu. Menjual dan berbagi kasih dengan orang miskin dan sederhana yang menjadi jaminan kebahagiaan tidak mampu dilaksanakan oleh orang muda yang kaya itu. Keterikatan total, penuh dan melekat dengan harta duniawi menjadikan alasan bagi orang muda itu untuk tidak mengikuti jalan hidup Yesus dan memperoleh kebahagiaan kekal di surga. Yesus menuntut semua muridnya mentaati perintah-perintah Allah secara benar dan sungguh-sungguh, bukan ketaatan buta dan kaku. Ia lebih menekankan tindakan aksi yang konkret kepada sesama dengan aksi kasih Allah untuk menyelamatkan manusia, mengasihi orang lain seperti
diri sendiri. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata, tindakan konkret. Saudara-saudariku terkasih, suasana hati sang pemuda ini menghantar kita juga pada permenungan lebih dalam tentang bagaimana usaha dan tanggapan kita dalam menciptakan kebahagiaan hidup sendiri, keluarga, dan orang lain. Di satu pihak Yesus menuntut kita agar mentaati perintah-perintah Allah. Kita tahu ada 10 perintah Allah, 5 perintah gereja. Ada lagi 10 kebiasaan yang harus kita hayati sebagai orang Katolik dalam hidup. Lebih dari itu, yang dituntut oleh Yesus adalah mempraktekkan, mengaplikasikan perintah-perintah itu melalui tindakan nyata, konkret dan langsung menyentuh hidup manusia, teristimewa mereka yang sangat membutuhkan, mereka yang berkekurangan, sakit dan miskin. Kita juga dituntut bukan hanya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi harus lebih banyak berbagi kasih sebanyak-banyaknya dengan orang lain. Mari kita coba hayati nasihat dan tuntutan Yesus ini dalam hidup dan karya pelayanan kita. Semoga kita mampu.